Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang insyaallah mubarakah ini kita bisa menjalankan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam banjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampaikan materi, saya mengucapkan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita, terutama amalan-amalan di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, ini langsung perang napa? Napa? Mboten riyen nggih? Nggih pun. Baik, perangnya ditunda. Karena musim perang nih Pak nggih. Lagi rame-ramenya gitu. Baik. Hari ini saya akan menyampaikan muhasabah. Muhasabah itu mikir-mikir terhadap puasa yang kemarin kita lakukan bersama. Masya Allah. Menurut logika Pak nggih, menurut logika normal, orang yang menjalankan puasa niku seharusnya semakin irit napa semakin boros? Logikanya semakin irit. Kenyataannya boros. Masya Allah. Seharusnya irit Pak, sebab makanya hanya 2 kali, biasanya 3 kali. Tetapi kenyataannya boros. Jenengan ngaku nggih boros nggih? Masya Allah boros. Dan berdasarkan data dari World Bank Pak, World Bank itu berarti no, Bank Dunia, ya, Bank Dunia. Belanja retail penduduk Indonesia ya, sepanjang Ramadan itu mencapai 70 miliar dolar lebih. Kalau diuangkan, kalau dirupiahkan kira-kira 1.000 triliun lebih. Setelah triliun apa Pak? Semerep? Kuadriliun namanya. Tapi karena ini tidak familiar, saya sebut triliun mawon. Jadi sekitar 1.104,25 miliar dalam 1 bulan. Masya Allah. Belum termasuk pengeluaran yang berupa uang. Jadi kan biasanya nek mau raya kan tukar uang toh. Belum termasuk itu, gak dihitung itu. Jadi ini hanya pengeluaran yang berupa retail. Retail beli beras, minyak, gula, dan lain-lain. Dan jumlah ini paling tertinggi di antara negara-negara lain yang merayakan atau yang menjalankan Ramadan dan merayakan Idul Fitri. Bahkan melampaui akumulasi dari belanja retail 20 negara yang tergabung dalam MENA. MENA niku Middle East itu berarti apa Pak? Timur Tengah. Bayangkan negara Timur Tengah termasuk Iran yang sedang perang sekarang ini. Kemudian North
Afrika Utara. 20 negara itu hanya dalam 1 bulan itu hanya menghabiskan 66 miliar US dollar. Sementara Indonesia saja Pak, berapa tadi? 70 miliar dolar atau sekitar 1.000 triliun lebih. Masya Allah. Bisa dibayangkan Pak, 20 negara itu kalah dengan 1 negara, yaitu Indonesia. Ketika belanja di bulan Ramadan dan Hari Raya. Bayangkan itu. Jadi ini berkah atau musibah kira-kira Pak? Berkah nggih? Insya Allah berkah, soalnya diberikan orang. Masya Allah nggih. Jadi luar biasa merayakan menyambut puasa dan Idul Fitri itu luar biasa Indonesia itu. Tidak ada bandingannya. Seluruh dunia Pak. 20 negara maupun kalah Pak belanjanya dengan 1 negara yaitu Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini berkah Pak. Mudah-mudahan ini berkah. Sebab memang mereka ini kalau puasa ya puasa. Hari raya ya cuma 1 hari itu. Kita ini kan berhari-hari Pak. Setelah 1 hari raya itu, yaitu hari raya Idul Fitri itu kemudian puasa lagi. Sehingga ada hari raya Kupatan itu kalau di Indonesia. Nah kita ini hari rayanya panjang, gak melok poso meneh, moro-moro melok Kupatan maneh. Padahal Kupatan itu hari raya yang kedua setelah puasa 6 hari Pak. Maksudnya begitu, tapi Kupatannya melok, posone gak melok. Nah itu kita termasuk saya Pak. Masya Allah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini berkah Pak. Sebab sekali lagi kita belanja bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, diberikan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi kira-kira Pak, sekarang ini masuk ke puasanya. Kira-kira persiapan kita menyambut puasa dengan persiapan kita menyambut hari raya, kira-kira dana yang dihabiskan banyak mana? Hari raya nggih? Nah ini sekali lagi mudah-mudahan berkah Pak nggih. Jadi persiapan kita untuk menyambut puasa dengan menyambut hari raya itu, ini masih banyak atau dana yang dialokasikan untuk menyambut hari raya. Berarti kita ini kepengen dan cepet-cepet hari raya. Masya Allah. Apalagi di akhir-akhir Ramadan itu, 10 hari terakhir itu, masjid itu sudah mulai kosong. Yang seharusnya Pak, di hari-hari terakhir itu masjid semakin penuh. Tetapi keadaan kita di Indonesia ini, masjid semakin kosong dan mall semakin ramai. Panjenengan ke mall nanti kok macet Pak, parkir numpuk. Ini katanya Pak, saya katanya. Begitu katanya, Masya Allah. Jadi seakan-akan kita ini mengusir Ramadan secara halus dengan kita mempersiapkan diri yang sedemikian rupa itu untuk menyambut hari raya. Seakan-akan Ramadan dong mari kesuwen gitu. Ono penundaan 1 hari saja rasanya, yang kemarin saudara-saudara kita ada yang Jumat, sementara kita ikut Sabtu, itu rasanya wis kesuwen nih. Kok gak bareng ae, nek bareng kan kelihatannya bagus, itu alasan saja itu Pak kepengen dan cepat itu sebenarnya. Masya Allah. Jadi kita ini kalau di akhir Ramadan itu, beli baju, jajan, tukar uang, dan seterusnya, Masya Allah. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan ini adalah berkah, bukan musibah. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita ini dilarang? Apakah kita ini tidak boleh bersenang-senang ketika merayakan Idul Fitri? Terus seperti Pak jawabannya Pak? Boleh, bahkan diperintah. Bahkan diperintah. Jadi kita ini ketika hari raya Idul Fitri ini disuruh bergembira bersama-sama
seluruh dengan orang-orang muslim lainnya. Sehingga ada syariat yaitu zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu maksimal sebelum sholat Id sudah dikasihkan. Apa tujuannya? Supaya tidak ada satu orang pun yang hari itu tidak makan. Nah, zaman-zaman Nabi itu kan orang makan jarang Pak. Maksudnya banyak yang satu hari tidak makan itu banyak. Kalau sekarang kan beda. Sudah makmur kita ini. Masya Allah. Jadi zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk menjamin bahwa saat itu, hari itu, seluruh orang-orang muslim tidak ada yang tidak makan. Sehingga semuanya gembira. Nah, pertanyaannya lagi Pak, kenapa gembira itu disuruh? Padahal yang biasanya disuruh itu, biasanya kita itu punya naluri untuk tidak melakukan. Misalnya, kita disuruh sholat. Naluri kita itu menginginkan bahwa kau sholat gak apa-apa lah, pokoknya eling kan gitu. Puasa juga demikian. Kita disuruh diperintah untuk puasa, itu naluri manusia juga mengatakan bahwa gak usah poso lah, kalau bisa gitu. Tetapi karena disuruh, kemudian diiming-imingi Pak, diiming-imingi itu, kenapa Pak diiming-imingi? Pokoknya dijanjikan sesuatu ya. Akhirnya kemudian kita ini mau melakukan. Andai kan nggak ada iming-iming, ya kita ini sulit untuk melakukan perintah-perintah itu. Nah, para jamaah sekalian, disinilah ada sesuatu yang luar biasa di kehidupan para sahabat. Kenapa ada perintah untuk bersenang-senang? Sebab para sahabat dulu itu Pak, para sahabat dulu itu, ketika menjelang akhir Ramadan, hampir semuanya bersedih. Hampir semuanya bersedih. Dan kesedihan itu semakin menjadi-jadi ketika sudah ditinggal wafat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sudah tidak ada Nabi, kemudian di akhir-akhir Ramadan itu mereka, Masya Allah, mereka sangat sedih. Jadi memang sekali lagi kita ini diperintah Nabi agar di hari Idul Fitri itu bersenang-senang dengan seluruh keluarga dan kerabat. Tetapi, jadi sekali lagi mari kita lihat keadaan para sahabat zaman itu. Sehingga ada perintah untuk bergembira. Sebab hampir semuanya mereka bersedih. Sehingga harus ada perintah untuk gembira. Lawang hari raya kok sedih gitu loh. Ini para sahabat Pak. Nah, apa kemudian yang dipikirkan oleh para sahabat itu? Jadi mereka itu Bang, Sayyidina Ali, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya, ketika malam Idul Fitri, berarti puasa sudah selesai, mereka berteriak di dalam Masjid Nabawi, mengatakan, man hadzal maqbul fanuhanni, wa man hadzal makrum fanu'azzi. Jadi ucapan ini ucapan dengan penuh kegundahan. Barang siapa yang diterima ibadahnya di antara kita, maka kita akan ucapkan selamat kepadanya. Dan barang siapa yang ditolak ibadahnya, akan kita ucapkan bela sungkawa kepadanya. Jadi mereka pun masih memikirkan bahwa amalan saya ini diterima apa enggak. Jadi mau gembira itu masih jauh, Pak. Karena memikirkan bahwa amalannya diterima apa enggak. Apalagi gembira. Mikir ini saja belum selesai Pak. Oleh sebab itu sekali lagi kemudian ada perintah untuk gembira. Masya Allah. Jadi kalimat itu diucapkan oleh orang-orang terbaik generasi zaman ini Pak. Jadi generasi terbaik zaman ini. Lalu marilah kita bandingkan dengan generasi saat ini. Bahkan kita ini tidak begitu peduli Pak. Apakah amalan kita itu diterima Allah apa tidak? Ditolak apa diterima? Itu kita tidak pernah memikirkan. Justru para sahabat-sahabat yang kesungguhannya dalam beribadah sangat jauh dibanding kita,
itu masih mengkhawatirkan bahwa amalannya akan ditolak. Masya Allah. Jadi marilah kita ukur iman kita masing-masing, sebab kitalah yang paling tahu dan kita tidak perlu menghakimi orang lain. Sampean kita aneh kok, tidak perlu, enggak. Karena puasa ini adalah ibadah yang dirahasiakan. Masya Allah. Para jamaah sekalian, Ramadan itu sebenarnya adalah bulannya orang beriman. Karena yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Musim seminya orang beriman. Setelah menunggu 11 bulan, setelah penantian panjang, maka Ramadan ini adalah musim seminya orang beriman. Maka pengakuan kita sebagai seorang muslim belum cukup, Pak, untuk menikmati Ramadan. Kita ngomong saya ini muslim, itu masih jauh, masih belum cukup untuk menikmati Ramadan. Jadi tanpa iman, Ramadan bukanlah sebuah kenikmatan, tetapi beban. Beban, Pak. Masya Allah. Kita nek krungu ngeten niki kula nggih termasuk niku, Pak. Nek Ramadan iki beban. Waduh, poso bener ya. Jarang orang yang kemudian mau Ramadan sudah pasang spanduk marhaban ya Ramadan, itu spanduknya tok, Pak. Dalam hati itu ya, waduh, Ramadan bener. Ada yang begitu dan banyak. Jadi sekali lagi bilang bahwa saya seorang muslim saja belum cukup untuk menikmati Ramadan. Sebab untuk menikmati Ramadan kita diperlukan apa, Bapak? Iman. Masya Allah. Maka sekali lagi koreksi bagi diri kita masing-masing, kita ini termasuk orang yang merasakan kenikmatan Ramadan atau termasuk orang yang merasakan beban di bulan Ramadan. Masya Allah. Para jamaah sekalian, poin berikutnya yaitu puasa melatih kita ketersembunyian. Nah, ini penting nih, Pak. Sebab sekarang ini orang melakukan kebaikan itu biasanya kemudian dinapakan, Pak? Diupload ke media sosial, kemudian diviralkan. Masya Allah. Jadi puasa itu, di balik puasa itu ada rahasia antara abdun dan rabbun. Ada rahasia di balik hamba dan Tuhan. Jadi sekarang ini kan orang melakukan kebaikan, bahkan sholat id saja difoto itu, Bang. Kemudian diupload ke media sosial, kan gitu. Hampir tidak ada tempat yang tidak diviralkan atau tidak diupload. Jadi sebenarnya itu pun boleh, Pak. Dengan tujuan misalnya supaya orang-orang terinspirasi misalnya, boleh, Pak. Jadi kita ini kemudian bersedekah misalnya 10 juta langsung di depan umum, boleh, diperbolehkan. Tujuannya apa? Supaya yang lain terinspirasi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya harus begitu? Harus mboten, Pak? Tidak, nggih. Tidak harus begitu. Kita harus punya kerahasiaan di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kerahasiaan itu semakin terasa, Pak, seharusnya di akhir-akhir Ramadan. Disitulah ada dicontohkan Nabi untuk beriktikaf. Iktikaf itu muhasabah, merenung di dalam masjid. Kita disuruh untuk berputus hubungan sementara dengan seluruh yang namanya makhluk. Dan kita disuruh berhubungan khusus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iktikaf. Jadi iktikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, berdiam diri maksudnya adalah merenung, bermuhasabah dan menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Para jamaah sekalian, amalan yang dirahasiakan itu ibarat tiang pancang, Pak. Semerep tiang pancang. Jadi kalau ada mau bangun gedung biasanya, ada tiang pancang yang dimasukkan. Dan itu butuh waktu lama, Pak, membuat tiang pancang itu. Semakin dalam menghunjam ke tanah dan semakin tidak kelihatan, maka bangunan yang berada di atasnya semakin kokoh. Inilah yang disebut dengan iman. Iman itu tidak kelihatan. Iman itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah amal. Amal baru kelihatan. Sekali lagi, bangunan yang tiang pancangnya jauh menghunjam ke bumi, maka dia akan memiliki kekokohan yang lebih. Jadi iman itu tidak kelihatan, tetapi berperan sangat penting, sangat vital. Bayangkan Pak, kalau ada gedung tingkat kemudian pondasinya atau tiang pancangnya itu dangkal, Pak, maka ada gempa sedikit langsung ambruk, langsung roboh. Masya Allah. Demikian juga dengan iman. Dengan kata lain, amalan yang tersembunyi, amalan yang dirahasiakan harus lebih banyak, harus lebih besar dibanding dengan amalan yang tampak. Contoh Pak, sholat maktubah itu ada berapa rakaat? Ada berapa? Sholat maktubah itu loh, 5 waktu itu loh. Betul Bu? 17. Maka kita harus mempunyai amalan sholat sunnah yang melebihi 17 rakaat. Harus itu. Supaya iman kita kokoh, tiang pancang kita kokoh. Jangan sampai yang kelihatan 17, yang tidak kelihatan cuma 2 rakaat. Nah, ini sangat rawan, apa? Sangat rawan roboh. Diiming-imingi sarimi langsung bablas bisa itu Pak. Ngoten nggih? Jadi sekali lagi, amalan yang tampak, kalau dalam sholat rawatib ada 17, maka supaya kita ini kokoh, iman kita kokoh, maka amalan sholat sunnah harus lebih daripada 17 rakaat. Jenengan hitung kiambak saniki. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, kemudian duha dan lain-lain, itu apakah kita sudah melebihi itu? Kalau sudah melebihi, berarti lumayan kita ini, punya pondasi yang kokoh. Masya Allah. Terakhir yang mau saya sampaikan, dalam kerahasiaan ini Pak, ada pohon yang dapat kita ambil pelajaran. Pohon ini lentur tapi kuat. Pohon apa kira-kira? Lentur tapi kuat. Bisa dilentur gini. Nah. Penjalin gawe pikulan mboten saged, Pak. Napa kira-kira? Napa? Rotan mek penjalin sami, Bu. Bambu, Pak. Nggih, bambu itu kan kuat, Pak, nggih. Tapi lentur, nggih. Lentur tapi kuat. Bambu, Pak, nggih. Jadi salah satu keunikan daripada bambu adalah tanaman ini, Pak, itu ketika pertumbuhan akar itu, pertumbuhan akar, fase pertumbuhan akar, itu membutuhkan waktu 5 tahun. Jadi kan mboten nate buka-buka niku to, napa? Oyote pring niku to. Mboten nate damel napa, pokoke gawe tusuk sate, wayahe Idul Kurban beres. Gadek mikir gitu kesuwen nggih. Masya Allah nggih. Jadi bambu itu membutuhkan pertumbuhan akarnya selama 5 tahun, sekitar 5 tahun. Fokus pada akar. Jadi ketika bambu itu masih segini Pak, masih muncul napa istilahnya bung, itu lama pertumbuhannya. Koyok-koyok, kok tumbuh apa enggak, mati apa enggak ini. Ternyata dia fokus pada sesuatu yang tidak nampak, yaitu akarnya menghunjam jauh ke dalam bumi. Itu 5 tahun pertama. Jadi seakan-akan tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Masya Allah.
Lalu setelah itu Pak, nggih. Lalu setelah itu, nggih. Bambu ini kemudian setelah akarnya sudah menghujam ke dalam, bambu itu kemudian baru fokus menumbuhkan dirinya sendiri. Dan itu hanya butuh waktu sekitar mingguan Pak, atau bulanan lah, nggak sampai setahun Pak. Bambu itu sudah tinggi, nggih. Tiba-tiba set tinggi. Masya Allah. Nggih. Proses itu, jadi sekali lagi prosesnya untuk membuat sesuatu yang rahasia, iman, ya, prosesnya jauh lebih dahsyat, 5 tahun Bang. Tetapi ketika sudah tumbuh, dia atau bambu ini tumbuh semakin cepat, hanya hitungan minggu atau bulan. Nah para jamaah sekalian, pertumbuhan bambu ini memberi pelajaran kepada kita, kepada manusia, bahwa yang dirahasiakan justru membutuhkan proses yang sangat panjang dan sangat lama. Jadi jenengan boten usah kepengin dang diakui orang, kepengin dang diakui orang, gak diakui ndak apa-apa. Yang penting Allah tahu. Dengan kalimat wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang melihat saya. Jenengan teng masjid ini wonten telek terus jenengan berseni, walaupun jenengan bukan petugas kebersihan, jenengan berseni, maka kemudian pakailah yang ini, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu, yang lain nggak tahu nggak apa-apa. Nah ini moro-moro tahu ya nggak ada masalah Pak. Pokoknya jenengan mboten ngomong, tahu dengan sendirinya nggak ada masalah. Itulah bambu. Jadi setelah akarnya menghujam jauh ke bumi, bambu baru berfokus pada pertumbuhan batangnya yang hanya dalam hitungan minggu. Dan kita bisa melihat semuanya Pak. Jenengan nanti tumon Pak. Bambu itu kemudian diterjang angin, mungkin angin puting beliung kemudian roboh. Pernah lihat Pak bambu roboh? Nanti semerep? Boten semerep, tidak pernah kita ketahui. Sebab sekali lagi selain batangnya lentur, ada angin ke sana meliuk ke sana, tapi boten poklek. Ada angin ke sana meliuk ke sana, boten poklek. Selain lentur, maka bambu itu kuat karena akarnya jauh menghujam ke dalam bumi. Maka kalau panjenengan ingin kokoh imannya, yang pertama imannya harus menghujam jauh ke dalam sanubari. Tidak bisa dilihat, tapi jauh menghujam ke dalam bumi. Yang kedua adalah lentur Pak. Lentur itu di dalam bahasa kita sehari-hari adalah fleksibel. Ampun nek usul itu wis pokoknya ngene yo ngene, ampun pokoknya Pak. Orang kalau pokoknya itu wis ndak ini Pak, ndak akan dipakai orang. Tetapi kalau fleksibel, menurut mengikuti alur, dia akan kokoh kuat bagaikan bambu. Dan inilah nanti orang yang akan berhasil menapaki kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.